tentang situasi pandemi seperti ini. Tanpa pandemi aja kita sudah mulai kehilangan sebagai sebuah identitas bangsa. Apalagi kemudian dibuat COVID. Nah, saya khawatir ini menjadi satu agenda pemetaan untuk bukan melockdown dalam sisi kesehatan, tetapi perebutan sebuah bangsa yang kemudian yang harus kita sampaikan kepada pemerintah, COVID ini sudah harus memunculkan bahaya kesehatan, tapi bahaya kelangsungan bangsa. Karena yang terjadi sekarang ini orientasi COVID menjadi sasaran kesehatan sudah nggak relevan, tetapi bahayanya adalah kelangsungan bangsa akan hilang. Dia masuk dalam pintu kesehatan awalnya, kemudian karena barang baru diterima. Lama-kelamaan kan kita harus menyadari bukan persoalan kesehatan masyarakat, tetapi jati diri bangsa yang akan kemudian hilang. Artinya ada satu kesengajaan mencoba mempertahankan kekuasaan internasional yang Indonesia di dalam grup situ pemerintahannya untuk mencegah terjadinya gejolak atau terjadinya semacam pengambil alihan kemapanan. Maka COVID ini menjadi senjata ampuh untuk memikirkan target strategis dari konspirasi ini, karena semua bisa dihadang oleh COVID, seluruh aktivitas bisa dihadang. Yang udah pasti diuntungkan pemerintahan. Pemerintahan secara pribadi pemerintah, dia tetap berlangsung kesejahteraannya. Pemerintahan itu tetap berlangsung kesejahteraannya, baik tunjangannya, baik kerjasamanya, baik keuntungannya masih berlangsung. Nah, ada keuntungan dua dari pemerintahan saat ini. Pertama, dia menikmati kekuasaan dan keuntungannya. Ketiga, kekuasaannya nggak diganggu. Nah, bahaya ini sudah harus diopinikan, sudah nggak relevan COVID pada sasaran kesehatan, tetapi pada persoalan penguasaan kebangsaan dan kenegaraan, dan sudah mengarah kepada ketidakpastian sebagai sebuah penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Nah, ini yang harus mulai dikit-dikit dimunculkan tentang sebuah kekhawatiran kondisi COVID itu bukan lagi pada kesehatan, tetapi pada kelangsungan bangsa dan negara ini yang akan hilang. Walaupun nama administrasinya tetap ada, Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa, akhirnya dia mengarah kepada administratif, kepada wilayah kedaulatan, dan jati dirian ini sudah hilang karena gerakan sistematis dari konspirasi yang mengagendakan di balik COVID ini. Nah, itulah mungkin yang kita ingin tandai. Maka yang bisa melawan pemerintahan itu hanya lambang negara. Kalau di luar lambang negara, kita kena represi, kena tuduhan makar atau mengganggu stabilitas nasional. Ketika Pancasila dimunculkan sebagai sebuah perlawanan dengan masuk ke dunia pendidikan, sesungguhnya ini jalan yang bisa masuk untuk mengganggu konsentrasi mereka menguasai Indonesia. Nah, misalnya contoh, agenda Pancasila itu diangkat dengan konsep pendidikan itu hanya untuk menggugah agar mendapat solidaritas nasional. Karena pada akhirnya antara lemahnya masyarakat itu bukan karena faktor COVID lagi, tapi faktor dipasungnya kebebasan untuk melakukan, berpikir dan berkreativitas. Karena dia kena hadang itu. Karena kesehatan kan sampai detik ini, sejauh yang kita kenal, selama COVID berlangsung, di antara kita ini kan kita tidak pernah sharing
seperti apa sebenarnya COVID, ya kan? Di antara kita nggak tahu ada yang kena atau tidak. Kalau ada yang kena kan kita bisa konsultasi. Sesungguhnya sakit apa sih? Karena keluar itu sangat begitu sensitif. Tapi kalau kawannya kena kan kita bisa tanya. Malah anehnya kalau ada yang sehat, setelah diduga COVID, positif COVID itu sehat. Nah, itu kan, ini kan sebagai sebuah ketakutan yang diciptakan. Tapi kalau ternyata ada yang sakit, kan kita bisa konsultasi. Nah, artinya, ini hanya tekanan dan dibuat dalam sebuah desain berbarengan saat virus ini lagi menjamur. Kemudian ini digunakan, ada dua keuntungan politik dan ekonomi. Nah, tapi kan seluruh musim itu ada masanya. Ini udah lebih dari setahun. Expire, yang diperpanjang lagi. Kan sudah nggak mungkin. Mungkin di awal tahun pertama kita masih kompromi bahwa itu adalah sedang menjamurnya virus corona. Tapi kan ada musimnya yang kemudian ini dipakai terus. Nah, untuk mengganggu ini kan nggak mungkin. Karena sudah tergiring opini dan punya kekuatan hukum. Peraturan masker Dia sudah menjadi superior. Nah, oleh karenanya kita ganggu dari jauh. Nah, dari jauh itulah kita bangun namanya counter kritik tentang sebuah ideologi yang untuk membangunkan kesadaran masyarakat terus-terusan diperlakukan seperti kaum bodoh, kaum buruh, atau seperti kerbau dicucuk hidungnya yang secara rasa pikir sudah nggak relevan. Sampai kapan dipaksa di dalam edukasi kebangsaan seperti ini dengan dekonstruksi. Ini kan dekonstruksi satu generasi. Kalau sampai lebih setahun 2 tahun, produk anak bangsa itu akan menjadi tertukar, dia nggak kepake, akan bodoh lah, bodoh dalam segala hal karena dengan sistem yang dibuat. Nah, artinya perlu ada gugahan opini yang kita bisa lebih rapi melontarkan gagasan-gagasan supaya jangan dianggap bodoh semua masyarakat Indonesia. Artinya konstitusi itu tetap kita perhatikan sebagai serangan balik yang subjektif, tapi kita sudah harus menggerakkan semangat kebangsaan ini. Nah, membangun perlawanan tidak dengan jalur pendidikan atau membangun perlawanan tidak dengan menggunakan Pancasila dalam kondisi Jokowi yang terbaik sekarang ya. Jokowi yang terbaik sekarang kan? Iya. Ini yang paling dijaya lah. Paling dijaya, apalagi Jokowi yang paling dijaya. Kalau kita nggak bisa membawa tema yang begitu ampuh, ya kita akan menjadi hantaman Jokowi. Artinya bagaimana gagasan ini bisa sampai kepada pemerintah yang lagi kuat seperti ini, mampu mengkacaukan, berbalik serang, sebagaimana kita seorang nggak berdaya menghadapi Jokowi. Nah, Jokowi itu nggak bisa berdaya menghadapi gagasan kaum ideologi. Nah, itu caranya yaitu dengan mengedepankan Pancasila dan sektor pendidikan dengan mengenamakan atas nama bangsa. Itu kan membuat Jokowi yang begitu berjaya sama dia nggak bisa ngapa-ngapain kita saat kita melakukan perlawanan. Kalau kita melakukan perlawanan juga melihat Jokowi yang dijaya itu kan juga sulit karena begitu hegemoniknya kekuatan dia itu yang sepertinya Fata Morgana. Kok orang seperti ini bisa hebat gitu, seperti Fata Morgana, kok dibuat nggak bisa ngomong. Para pakar, para pendekar Demokrat, para semuanya itu dibuat tiarap menghadapi pemerintahan Jokowi yang seperti Fata Morgana. Kok ini bisa hebat gitu? Contohnya apa? Dibiarin segala tindakan dia termasuk yang udah nggak rasional gitu. Nah, ini yang mungkin cerdas tanggapnya dari kita mewakili kesadaran
sehingga mereka bisa dibangunkan dari pembiusan Jokowi terhadap semua program-programnya. Nah, formulasinya itulah yang harus kita susun sebagai cekat, cerdas tanggap. Di dalam konteks menyelamatkan situasi keadaan begini, harus ada yang mampu melakukan perlawanan yang dimana Jokowi sama, dia nggak berdaya juga untuk kita diklaim atau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang melawan pemerintah. Itu aja.